Baik anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Anak-anak, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih. Bagaimana perasaan hari ini? Senang, Pak. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA tentang cara hemat, cara aman memanfaatkan energi listrik. Jadi, sebentar diharapkan anak-anak harus lebih fokus dan lebih serius untuk mengikuti pelajaran ini. Baik, saya ingin sebelum kita mulai pelajaran, Bapak harus mencek kehadiran kita. Agustina Dere, Anastasia Waja, Anita Jami, Egidus Deki, Gebi Josephun, Heri Dewi Lopo, Irfan Janudi, Ivon Sejahim, Jusmin Tobo, Romuda Devrita, dan Yuyo Ningsi. Hari ini kita hadir semua ya nak. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita awali kegiatan kita ini dengan doa. Doa dipimpin oleh Dewi Lopo. Kepada anak Dewi Lopo, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Teman-teman, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, mari kita tenang untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Amin. Terima kasih kepada anak Dewi Lopo yang sudah membawa kita dalam doa. Baik, kali lalu kita sudah belajar tentang perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Pada pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang cara aman memanfaatkan energi listrik. Jadi, Bapak harap bahwa kita harus serius mengikuti pelajaran pagi ini. Baik, Bapak akan menampilkan sebuah video. Ya. Kepada anak Irfan, seperti Bapak, mari kita menyimak video yang ada. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa, menyiapkan hati dan pikiran kita dalam pembelajaran. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak kelas 4, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat. Hari ini kita akan pelajari tentang pelajaran IPA tentang cara aman memanfaatkan energi listrik. Silakan buka buku kamu halaman 106. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang alat-alat elektronik yang menggunakan energi listrik. Energi listrik paling banyak dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari saat menggunakan barang elektronik. Nah, hal yang paling penting adalah untuk mengetahui cara aman dalam memanfaatkan energi listrik. Ini penting untuk menjaga diri kita terhindar dari hal yang tidak diinginkan saat memanfaatkan energi listrik dalam kegiatan kita sehari-hari. Yang pertama, saat menghubungkan kabel ke stop kontak, tangan harus kering. Ini harus dilakukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, jika akan meninggalkan rumah, pastikan mencabut kabel dari stop kontak untuk menghindari terjadinya kebakaran dan lainnya.
Dan yang ketiga, saat menghidupkan saklar, tangan harus dalam keadaan kering. Kita tahu ya, ini adalah arus listrik. Arus listrik itu berbahaya bagi diri kita. Kemudian yang terakhir adalah kabel yang dihubungkan ke stop kontak harus sesuai dengan jumlah lubang dan tidak saling bertumpuk. Itulah mengapa orang tua saat kita di rumah selalu mengingatkan kita untuk berhati-hati saat menggunakan atau memanfaatkan energi listrik. Di sini kita lihat ada tanda X yang artinya tidak boleh dilakukan dan ada tanda benar atau centang itu yang harus kita lakukan. Jika kita perhatikan di sana ada tanda X itu pada kabel yang bertumpuk dan cara melepas kabel. Di sana kita lihat cara yang bertumpuk itu tidak baik atau tidak benar karena dapat mengakibatkan kebakaran. Dan cara menarik yang X itu tidak benar ya, karena menariknya adalah pada tali kabel, seharusnya adalah pada bagian kepala dari kabel tersebut, seperti yang tertera tanda centang di sana. Akibat tidak benar dalam memanfaatkan energi listrik, ini sangat fatal ya, ada 3 akibatnya yang bisa berdampak kepada diri kita ataupun orang lain. Yang pertama adalah kebakaran, dan yang kedua adalah kesetrum, dan yang terakhir bisa mengakibatkan kematian. Itu adalah hal yang paling fatal saat kita melakukan yang tidak benar dalam memanfaatkan energi listrik. Mengingatkan kembali, hari ini jangan lupa mengumpulkan tugas kita minggu kemarin ya. Nah, itulah pembahasan kita hari ini, betapa pentingnya kita menggunakan cara aman dalam memanfaatkan energi listrik. Ingat ya, peduli dengan bahaya listrik itu dapat membantu nyawa kita dan nyawa orang di sekitar kita. Sampai jumpa. Oke, anak-anak. Setelah adik-adik melihat video tadi tentang cara aman memanfaatkan energi listrik, saya berikan kesempatan untuk berpendapat. Bagaimana setelah adik-adik melihat video yang ditayangkan tadi? Silakan. Lalu, siapa? Sebelum kita mulai, Bapak akan membagikan kita ke dalam 4 kelompok. Kelompok pertama, Agustina Dere, Anastasia Waja, Benedikta Anita Jami, dan Egidius Deki. Kelompok kedua, Ibu Gebi, anak Devi Lopo, Irfan, dan Ipons Jain. Kelompok ketiga, Jasmine, Romuda, dan Yuyun. Baik, mari kita duduk dalam bentuk kelompok yang sudah dibagikan. Sudah semua? Sudah semua anak-anak? Sudah duduk pada kelompok yang ditentukan? Sudah, Pak. Sudah. Baik, anak-anak. Setelah anak-anak menyaksikan video yang ditayangkan Pak Guru tadi tentang cara aman, silakan adik-adik menulis pendapat adik-adik terkait dengan video yang sudah ditontonkan. Bapak beri waktu 5 menit kita menyelesaikan diskusi kelompok kita ini tentang video yang Bapak sudah putarkan tadi. Oke, sudah selesai. Kelompok 3. Kelompok 2 sudah belum? Sudah, Pak. Kelompok 1. Sudah, Pak. Oke. Kelompok 3 bagaimana? Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Adik-adik sudah mengerjakan semua. Sekarang Bapak memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan video yang adik-adik nonton tadi. Kepada kelompok 1 saya persilakan.
Oke, baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kelompok. Mari kita sambut mereka dan tepuk tangan. Bagaimana, ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada, Pak. Ada, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke kelompok 2. Kepada kelompok 2, saya Bapak persilakan. Ya, kelompok 2, silakan. Ibu Gebi. Anak Gebi, silakan. Pak, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Demikian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada pertanyaan, ada tanggapan dari hasil diskusi kelompok 2? Sekarang kalau tidak ada, kita langsung ke kelompok 3. Kepada kelompok 3 silakan. Kelompok 3 silakan. Oke, baik. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mari kita tepuk tangan. Terima kasih kepada anak-anak saya yang sudah mengambil bagian dalam diskusi kelompok dan sudah mempresentasikannya dengan baik dari hasil video yang ditontonkan tadi. Semuanya itu baik adanya dan benar adanya. Baik adik-adik, Bapak bangga dengan kalian karena di sini adik-adik bisa menunjukkan, bisa mengeksplor diri kalian, bisa memberikan motivasi kepada teman lain dan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita belajar hari ini. Terima kasih banyak. Baik, dari hasil video tadi, itu kita belajar tentang cara aman memanfaatkan energi listrik. Yang kita lihat dari video tadi itu, cara aman memanfaatkan energi listrik itu ada 4 anak-anak. Yaitu yang sudah dijawab oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu. Sekarang Bapak mempertegaskan kembali bahwa cara aman yang pertama adalah saat kamu menghubungkan kabel ke stop kontak, tangan harus kering. Yang kedua, jika akan meninggalkan rumah, pastikan kamu mencabut kabel dari stop kontak. Yang ketiga, saat menghidupkan sekelar, tangan harus dalam keadaan kering. Yang keempat, kabel yang dihubungkan ke stop kontak harus sesuai dengan jumlah lubang dan tidak saling bertumpuk. Ini cara aman memanfaatkan energi. Bagaimana? Bisa paham adik-adik? Bisa, Pak. Bisa? Bisa. Dari hasil video yang kita lihatkan tadi, itu juga ada akibatnya. Akibatnya ada 3, yaitu akibat tidak benar, yaitu karena kita keliru atau kita salah dalam memanfaatkan energi listrik. Itu terjadinya satu kebakaran. Yang kedua itu terjadi kestruman. Yang ketiga terjadi kematian. Jadi ada 3 hal itu. Jadi kita harus perlu lebih berwaspada dalam menggunakan energi listrik, karena energi listrik ini dia sangat tidak main-main. Jadi kita harus lebih berhati-hati di dalam menggunakan energi listrik ini. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Ada Pak. pertanyaan dari adik-adik, silakan. Saya berikan kesempatan. Secara pribadi boleh. Atau per kelompok silakan. Oke. Tidak ada, Pak. Nah, kalau belum ada, baik. Terima kasih. Bagaimana kalau energi listrik ini, benda-benda yang ada di rumah kalian yang
Sebutkan benda-benda yang ada di rumah kalian yang bisa menggunakan energi listrik. Apa saja adik-adik? Setrikaan, Pak. Televisi, Pak. TV, Pak. Televisi, setrika, pintar. Apalagi? HP. HP, oke. Apalagi? Laptop. Adik-adik? Laptop, iya. Laptop. Iya. Apalagi? Mesin cuci, Pak. Mesin cuci, bisa blender juga bisa, rice cooker juga bisa. Oh, iya. Karena itu adalah alat-alat elektronik yang membutuhkan energi listrik untuk kebutuhan rumah tangga yang kita gunakan setiap hari. Jadi barang-barang yang ada di sekitar kita seperti yang sudah adik-adik sebutkan tadi itu adalah barang-barang elektronik yang menggunakan energi listrik. Atau ada yang bisa menemukan yang lainnya? Selain alat elektronik listrik yang ini? Ada? Baik. Kalau tidak ada, Bapak ingin menampilkan video tentang alat-alat elektronik rumah tangga. Adik Irfan yang pintar, tolong bantu teman-teman ya. Mari kita lihat, ini alat-alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Kak Putri di sini. Pada kesempatan ini, Kakak akan membahas tentang peralatan elektronik dan fungsinya. Peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran listrik. Listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Alat-alat di rumah banyak yang menggunakan energi listrik, misalnya televisi, kipas angin, rice cooker, mesin cuci, lampu, dan sebagainya. Energi listrik yang digunakan berasal dari PLTA, PLTD, atau PLTU. Dari pembangkit listrik, energi tersebut diangkut hingga mencapai setiap rumah. Pengangkutan dengan cara ini mudah, cepat, dan terus-menerus tanpa putus. Energi listrik tersebut dimanfaatkan untuk alat-alat elektronik. Energi listrik dapat diubah menjadi bentuk-bentuk energi lainnya. Contohnya, 1. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Kalian pasti tahu setrika, bukan? Saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Setrika yang sudah panas dimanfaatkan untuk merapikan pakaian yang kusut. Contoh alat elektronik lain yang mengubah energi listrik menjadi energi panas adalah rice cooker dan oven listrik. Dua, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contohnya yaitu pada lampu. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Pada lampu, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Lampu yang menyala dapat dimanfaatkan sebagai alat penerangan pada ruangan atau jalan. 3. Energi listrik berubah menjadi energi gerak, misalnya pada kipas angin. Saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, motor akan menyala dan menggerakkan baling-baling kipas angin. Kipas angin akan bergerak dan menghasilkan angin yang dapat membuat ruangan menjadi sejuk. Contoh lainnya yaitu pada mixer, mesin cuci, dan blender. 4.
4. Energi listrik berubah menjadi energi bunyi, misalnya radio. Pada radio, energi listrik digunakan untuk mengubah gelombang elektromagnetik yang ditangkap oleh antena radio menjadi energi bunyi. Energi bunyi yang dihasilkan kemudian diperkuat dan dikeluarkan melalui speaker. Radio yang menghasilkan bunyi dapat menjadi media hiburan. Nah, adik-adik, apa saja peralatan elektronik yang ada di rumah kalian? Coba kalian sebutkan satu persatu dan jelaskan fungsinya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Dadah! Itulah video tentang alat elektronik rumah tangga yang tadi adik-adik sudah sebutkan. Bisa dipahami? Ada yang belum mengerti? Kalau Mengerti, anak-anak Pak. Mengerti, Pak. bisa mengerti. Baik, Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Jadi adik-adik bisa mengerjakan lembar kerja yang Bapak bagikan ini. Silakan adik-adik mengerjakan ini. Saya berikan kesempatan waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD yang Bapak bagikan ini. Bagaimana? Bisa mengerjakannya? Berdasarkan video tadi, berdasarkan penjelasan Bapak tadi. Bisa, Pak. Kalau ada yang sudah, silakan kumpul. Sebelum kumpul, adik-adik harus melihat dulu apakah sudah benar atau belum. Oke, sekarang waktunya untuk kumpulkan tugas. Baik adik-adik sudah mengumpulkan pekerjaan adik-adik, nanti Bapak akan periksakan hasil pekerjaan adik-adik. Dari pembelajaran tadi, bagaimana perasaan adik-adik pada pembelajaran yang kita lewati pada pagi hari ini? Anak-anak? Senang, Pak. Bagaimana materinya, sulit, apa ringan, apa? Ya, Pak. Mudah dipahami, Pak. Bisa dipahami. Terima kasih. Nanti pelajarannya minggu depan yang akan kita belajar itu kita akan belajar tentang energi alternatif. Baik, sebelum kita menutup, Bapak ingin memberikan kesempatan kepada adik-adik terkait dengan materi kita hari ini, bahwa Bapak mempertegas kembali bahwa energi listrik itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Ingat adik-adik bahwa 4 hal yang sudah kita belajarkan tadi berdasarkan video yang dipertonton, yang ditunjukkan oleh guru tadi, itu ada 4 cara aman memanfaatkan energi, itu perlu diperhatikan, perlu diingat, karena itu sangat berdampak baik untuk kehidupan kita. Jikalau kita lengah, maka kita akan terdapat akibatnya. Jadi akibat dari tidak benar kita menggunakan energi listrik itu adalah kebakaran, kesetrum, dan kematian. Oleh karena itu, di akhir pembelajaran ini Bapak hanya mempertegaskan kembali bahwa ketika kembali di rumah, ikutilah langkah-langkah yang adik-adik belajar hari ini tentang cara aman memanfaatkan energi listrik. Baik, ada pertanyaan? Anak-anakku? Tidak ada, Pak. Baik, ingat bahwa minggu depan kita akan belajar IPA tentang energi alternatif. Kita akhiri dulu pembelajaran kita kali ini dengan menyanyikan lagu
bendera merah putih. Oke, kita sudah menyanyi. Sekarang saya berikan kesempatan kepada adik Ipon, anak Ipon untuk menutup pembelajaran kita pagi ini dengan doa. Baik, terima kasih Pak. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.